Film misteri yang penuh dengan ketegangan yang membuat kita penasaran terus ingin nonton, yang menceritakan tentang seorang ahli restorasi yang mendapatkan pekerjaan misterius dari seorang pebisnis yang juga misterius. Ya, welcome back lagi ke my channel, dan buat kalian yang baru hadir atau baru buka pertama kali nonton video saya, selamat datang juga. Dan mungkin kalian kesini gara-gara penasaran karena film Archive 21 ini, karena banyak juga yang ngomongin film yang baru keluar pada 14 Januari 2022 kemarin. Mungkin kalian penasaran sebenarnya film ini tentang apa sih, kok sampai banyak sekali diperbincangkan gitu. Ya, sebelum saya bercerita tentang alur cerita dari film ini, kita, perkenalan dululah ke film ini. Nah, film ini digarap atau disutradarai oleh, Rebecca dan dibantu oleh James Wan. James Wan itu yang itu loh, yang film Conjuring, yang itu gitu. Dan, film ini ada 8 episode, dan jika biasanya film-film itu terinspirasi dari novel, dari buku gitu, tapi berbeda dengan film yang satu ini, Archive 21 ini. Film yang satu ini ternyata terinspirasi dari podcastnya Daniel dan Mark yang mempunyai cerita yang sama lalu diangkat menjadi film original Netflix ini, dan film ini berasal dari Amerika Serikat. Ya, dan langsung saja kita ke alur cerita. Pada awal scan film ini, kita langsung diperlihatkan seorang Dan Turner, yaitu tokoh utama dalam film ini. Dan dia itu adalah seorang ahli restorasi kaset pita gitu. Kaset yang kayak gini. Sedang berada di pinggir jalan di tempat penjualan kaset dan membeli satu kaset di situ. Ini tuh juga membuktikan kalau selain dia ahli restorasi, dia tuh juga pecinta kaset pita gitu. Dan singkat cerita, dia kembali ke tempatnya dan dia mendapatkan paket dari seseorang gitu. Dan setelah dia buka, ternyata isi paket itu adalah kaset pita yang perlu diperbaiki. Dan dia pun akhirnya berhasil memperbaiki kaset yang rusak tadi. Dan singkat cerita, sebagai ucapan terima kasih, dia pun diundang oleh sang pebisnis yang ternyata dia yang mengirim paket tadi untuk datang ke tempatnya. Dan setelah dia datang ke tempat sang pebisnis tadi, dia pun mendapat tawaran job yang lebih besar dengan bayaran yang lebih besar. Ya, dengan upah sekitar $1.000 kalau nggak salah. Yang di project ini, dia tuh disuruh memperbaiki kaset yang rusak akibat kebakaran, asap, dan hal-hal semacam itu yang terjadi di Fisher 25 tahun yang lalu. Dan dengan alasan kerahasiaan dokumen tersebut dan barang kaset tadi yang sudah sangat rawan, dia pun harus datang ke camp tersebut untuk memperbaikinya di sana gitu. Dan pada awalnya Dan Turner menolak untuk mengambil proyek tersebut karena dia merasa kejanggalan dan keanehan dari perusahaan tersebut. Dan akhirnya dia pun pulang, tapi setelah dia kembali ke rumah, dia pun merasa sedikit penasaran dengan kaset yang pertama dia perbaiki tadi, yang dia dapat paket tadi. Dan akhirnya dia pun menonton salinan atau kopian yang pertama tadi. Dan setelah dia tonton lebih teliti, ternyata dia menemukan keanehan pada video tersebut yang membuatnya ragu untuk untuk ambil lagi nggak job yang pertama tadi ya gitu. Karena dia ada rasa penasaran karena video yang pertama tadi gitu. Dan mungkin nggak akan saya ceritakan apa keanehan dari video tersebut karena nanti akan mengurangi keseruan kamu saat nontonnya gitu. Dan singkat cerita, dia pun mengunjungi temannya, seorang podcaster yaitu Mark Higgins kalau nggak salah namanya, untuk mendiskusikan keanehan pada video tersebut. Dan setelah mereka berdiskusi, dan akhirnya pun Dan memutuskan untuk mengambil pekerjaan tersebut gitu. Nah, setelah dia mengambil pekerjaan tersebut, disitulah mulai terjadi banyak kejanggalan dan misteri di camp tempat dia penelitian itu gitu. Dan dia pun akhirnya pergi ke camp tempat kaset-kaset rusak tadi itu berada. Dan setelah singkat cerita dia pun meneliti kaset, membuka-buka di situ. Ternyata video-video di situ adalah video Melody, salah seorang tamu yang di tempat apartemen yang kebakaran 25 tahun itu. Dan isi rekaman itu sangat misterius, sangat-sangat misterius gitu, yang membuat nanti kita akan penasaran dan cukup menegangkan juga film ini. Ya, mungkin itu aja mungkin alur yang akan saya ceritakan. Mungkin selengkapnya kamu bisa tonton sendiri. Yang pokoknya film ini tuh menurut saya tuh menegangkan, penuh teka-teki, tapi nggak membingungkan gitu. Ini tuh kayak filmnya tuh bercerita kayak antar dimensi gitu, yang saling berhubungan.
Nah, pokoknya kamu kalau penasaran lihat aja sendiri, pokoknya saya sangat rekomendasiin banget. Dan film Arsip 81 ini menurut saya, worth it banget untuk ditonton buat kamu yang suka film kayak, misteri penuh dengan teka-teki gitu. Dan, saking penuh misterinya gitu, membuat kayak penasaran banget kayak, nonton terus kadang semalam itu sampai 4 episode saya. Saya habisin film ini cuman dalam 2 malam gitu. Nonton film ini tuh kayak, sampai kayak nahan napas gitu karena kengerian-kengeriannya gitu yang buat kita, aduh, eh, ngeri ketahuan nggak gitu, pokoknya itulah penuh dengan misteri lah film ini. Pokoknya kamu cobain aja nonton film ini. Dan rating film ini pun cukup bagus gitu. Di Google sendiri saya lihat hampir 100% orang menyukai video ini gitu, 93% kalau nggak salah. Dan, saya pun juga searching dikit, survei-survei dikit apa pendapat netizen tentang film Arsip 81 ini. Ini ada beberapa yang saya cantumkan gitu. Ya mungkin itu saja yang saya mau sampaikan di review film kali ini. Jangan lupa komen kalau kamu udah balik lagi, terus kamu komen kalau kamu udah lihat menurut kamu film ini gimana. Dan jika kamu punya rekomendasi apa yang seharusnya saya bahas selanjutnya, bisa banget kamu komen. Dan terima kasih, thank you for watching, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Thank you.